Saya bilang, tidak ada gunanya Anda IQ-nya tinggi, tapi pemalas, tidak memiliki disiplin. Yang penting adalah Anda sehat, mau berkorban untuk masa depan yang lebih cerah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya di kanal ini. Kali ini kita akan membahas tentang Gajah Mada ya. Ini adalah permintaan dari beberapa teman. Kapan sih sebenarnya wilayah kita itu mulai disebut Nusantara? Apakah sudah ada sejak kerajaan dulu atau baru kemudian? Mari kita bahas pelan-pelan dengan fakta yang jelas ya. Dan di sini saya akan berusaha untuk tidak menggunakan kata serumpun ya. Ternyata banyak teman-teman yang ilfil dengan kalimat ini. Jutaan tahun yang lalu, itu seluruh wilayah kepulauan kita dulunya menyatu menjadi satu daratan luas bernama Sundaland. Seiring berjalannya waktu, permukaan air laut naik perlahan, menenggelamkan daratan yang rendah, dan akhirnya terpisahlah menjadi ribuan pulau yang kita kenal sekarang. Karena dulunya menyatu di tanah yang sama, maka sudah wajar jika kita semua, baik di Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, sampai ke Semenanjung, memiliki satu asal-usul nenek moyang yang sama persis. Kita adalah satu keluarga besar yang dulunya hidup berdampingan, lalu kemudian dipisahkan oleh laut. Sebelum ada nama Nusantara, banyak kerajaan yang berdiri sendiri. Ya, jauh sebelum istilah Nusantara tercipta, tanah kita itu sudah didiami dan berkembang peradaban yang sangat hebat. Sudah ada kerajaan-kerajaan besar dengan jati diri dan budaya masing-masing yang unik. Pertama, Kerajaan Kutai abad ke-4 Masehi, kerajaan tertua di Kalimantan Timur. Kedua, Kerajaan Tarumanegara abad ke-4 sampai 7 Masehi di Jawa Barat. Ketiga, Kerajaan Sriwijaya abad ke-7 sampai 13 Masehi, pusat perdagangan terbesar di Asia Tenggara. Kemudian keempat, Kerajaan Mataram kuno yang membangun Candi Borobudur dan Prambanan. Tapi perlu diingat ya teman-teman, pada masa kerajaan-kerajaan di atas itu belum ada yang menyebut nama Nusantara. Wilayah kita saat itu terdiri dari banyak kerajaan dan kesatuan masyarakat yang berdaulat masing-masing, layaknya negara-negara kecil sendiri. Mereka sudah saling berdagang, saling berkunjung, dan saling bertukar ilmu, tapi belum pernah disatukan dalam satu nama dan satu payung persatuan yang utuh. Saat terbentuknya nama dan kesatuan Nusantara, barulah pada masa kejayaan Kerajaan Majapahit, tepatnya pada abad ke-14 Masehi, nama Nusantara dicetuskan secara resmi. Ini dilakukan oleh Patih Gajah Mada saat beliau mengucapkan Sumpah Palapa. Sira Gajah Mada Piti Hamangku Bumi, Tan Ayun Amukti Maya Mada. Lamun uus kalah Nusantara Hisun Amukti Palapa. Lamun alah Rim Gurun, Riseran, Tanjung Pura, Ring Haru, Ring Paham, Dompo, Ring Bali, Sunda, Palembang, Tumasik, Samana Hisun Muk. Tertulis jelas di Kitab Negara Kertagama karya Empu Prapanca dan Prasasti Palapa. Kata ini berasal dari bahasa Sansekerta. Nusa artinya pulau, antara yang artinya terpisah, yang berbeda. Jadi maknanya adalah kesatuan pulau-pulau yang dulunya terpisah. Artinya baru pada masa Majapahit inilah muncul semangat dan tekad untuk menyatukan seluruh wilayah kepulauan ini menjadi satu kesatuan bernama Nusantara. Itulah sebabnya kita mengatakan pembentukan konsep dan nama Nusantara itu baru dilakukan pada masa kejayaan Majapahit. Fakta tambahan tentang asal-usul kita ya. Sambil melengkapi pemahaman kita, perlu diketahui juga berdasarkan penelitian terbaru dari ahli genetika kita sendiri, Profesor Dr. Herawati Sudoyo, akar utama rumpun pelaut kita atau Austronesia itu justru ada di negara kita, di wilayah Nusantara dan Sundaland sendiri. Jadi bukan kita yang datang dari luar, melainkan nenek moyang kita yang menyebar dari Nusantara ke berbagai arah. Dan yang paling penting, tidak ada satupun bukti resmi yang menyatakan asal-usul atau peradaban ini berasal dari Semenanjung maupun
menyatakan situs Kedah Tua sebagai peradaban tertua di Nusantara. Semua fakta menunjukkan pusat peradaban besar dan persatuan ada di Indonesia, di tanah kita, ya. Hal yang perlu kita paham bersama, ada satu hal yang cukup lucu nih, sekaligus menyedihkan dan tidak adil ya rasanya ya. Sering kita itu melihat tetangga sebelah menolak mengakui keterkaitan asal-usul dengan wilayah kita, padahal banyak sekali istilah, budaya, bahkan makanan yang mereka gunakan sehari-hari itu asalnya dari akar yang sama atau dikembangkan pertama kali di tanah Nusantara. Mereka mengklaim rendang, sate, nasi goreng, dan berbagai istilah bahasa seolah-olah itu milik mereka tunggal. Padahal itu adalah warisan yang lahir dan tumbuh di wilayah kita bersama. Rasanya seperti mengambil buah yang tumbuh di pohon yang sama lalu bilang pohonnya bukan milik kita. Kita boleh bangga dengan budaya masing-masing negara sekarang, tapi tidak boleh memutarbalikkan asal-usulnya. Sejarah dan budaya ini lahir dari nenek moyang kita yang sama di tanah Sundaland, bukan milik satu kelompok atau satu negara saja. Dan setiap daerah tetap punya keunikan serta jati diri masing-masing yang patut dibanggakan. Jadi intinya jelas ya. Pertama, dulunya wilayah kita itu adalah satu daratan Sundaland. Kedua, muncul banyak kerajaan kecil dengan budaya beragam yang berdiri sendiri. Tiga, baru pada masa Majapahit nama dan persatuan Nusantara terbentuk. Keempat, kemudian berlanjut sampai akhirnya bersatu menjadi Republik Indonesia. Semoga penjelasan ini meluruskan dan melengkapi pemahaman kita semua. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan supaya sejarah yang benar itu sampai ke teman-teman semua. Dan semuanya, generasi kita juga boleh ikutan belajar. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanah air, ku tidak lupakan, kan terkenang selama hidupku. Proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta.